Orang tuaku ingin menjual rumahku untuk membeli apartemen untuk adikku. Aku diam-diam menjualnya. Nama saya Dira, dan hari ini saya akan menceritakan kisah yang mengubah hidup saya selamanya. Cerita ini dimulai ketika saya pulang kerja dan menemukan orang tua saya sedang duduk di ruang tamu rumah saya, bersama adik perempuan saya yang manja, Sinta. Mereka tersenyum aneh, seolah menyembunyikan sesuatu yang besar. Saya harus menjelaskan dulu bagaimana saya bisa memiliki rumah ini. Sejak umur 18 tahun, saya sudah bekerja keras, mengambil 2 pekerjaan sekaligus sambil kuliah. Orang tua saya tidak pernah memberikan saya sepeser pun untuk pendidikan. Sementara Sinta, adik saya yang lebih muda 5 tahun, mendapat segalanya tanpa harus meminta. Rumah yang saya tinggali sekarang adalah hasil kerja keras saya selama 10 tahun. Saya membeli rumah ini dengan uang saya sendiri, dengan keringat dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan perjuangan saya, dari lantai yang saya pasang sendiri hingga dinding yang saya cat dengan tangan saya. Tapi malam itu, ibu saya membuka percakapan dengan nada yang terdengar dipaksakan. "Dira sayang, kami ingin bicara sesuatu yang penting denganmu," katanya sambil melirik ayah yang duduk di sampingnya. Saya langsung merasa ada yang tidak beres dari cara mereka berbicara. Ayah saya kemudian mengambil alih pembicaraan dengan wajah serius. "Kami sudah pikirkan ini matang-matang. Dira, Sinta sebentar lagi akan menikah dengan Rendra, dan mereka membutuhkan tempat tinggal yang layak." Jantung saya langsung berdegup kencang mendengar arah pembicaraan ini. Sinta yang duduk di samping ibu hanya tersenyum malu-malu, seolah tidak tahu apa-apa. Tapi saya tahu adik saya ini, dia pasti yang merencanakan semua ini. Sejak kecil, Sinta selalu pandai memanipulasi orang tua kami untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dan kali ini sepertinya tidak berbeda. "Kami ingin kamu menjual rumah ini, Dira." Ibu saya akhirnya mengatakan kalimat yang membuat dunia saya runtuh. "Uang dari penjualan rumah ini akan kami gunakan untuk membeli apartemen untuk Sinta dan Rendra. Ini untuk masa depan adikmu. Kamu pasti mengerti kan?" Saya terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja saya dengar. Darah saya mendidih saat itu juga. Saya ingin berteriak, ingin mengatakan betapa tidak adilnya ini semua. Tapi saya tahu, kalau saya meledak sekarang, mereka akan mengatakan saya egois dan tidak peduli keluarga. Jadi saya memilih diam, menelan semua kemarahan yang membara di dada saya. Ayah saya menambahkan dengan nada yang terdengar seperti perintah, bukan permintaan. "Lagi pula, kamu kan sudah 30 tahun dan belum menikah. Untuk apa kamu butuh rumah sebesar ini sendirian? Sinta yang akan berkeluarga, dia lebih membutuhkan." Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras di wajah saya. Sinta akhirnya angkat bicara dengan suara lembutnya yang dibuat-buat. "Kak Dira, aku tahu ini berat untukmu. Tapi Rendra dan aku benar-benar membutuhkan tempat tinggal. Gajinya sebagai manajer marketing kan tidak cukup untuk beli apartemen sendiri." Saya hampir tertawa mendengar alasannya yang absurd itu. Yang membuat saya semakin marah adalah, Rendra adalah pria yang sama yang dulu pernah mendekati saya. Tapi ketika dia tahu Sinta adalah anak kesayangan orang tua yang punya akses ke uang keluarga, dia langsung berpaling ke adik saya. Dan sekarang, mereka ingin mengambil rumah yang saya bangun dengan tangan saya sendiri untuk kehidupan mereka. Ibu saya meraih tangan saya dengan erat. "Kamu anak tertua, Dira. Sudah seharusnya kamu membantu adikmu. Bukankah dulu kami juga sudah membesarkanmu? Ini waktunya kamu membalas budi." Saya tertegun mendengar kata-kata ibu yang terasa seperti utang yang harus saya bayar seumur hidup. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya terus memikirkan kata-kata mereka yang terus berputar di kepala saya. Memangnya selama ini saya tidak pernah membantu mereka? Setiap bulan saya mengirim uang untuk kebutuhan orang tua. Bahkan ketika saya sendiri harus makan mie instan selama seminggu penuh untuk menghemat. Saat Sinta kuliah, siapa yang membiayai? Bukan orang tua kami yang gajinya pas-pasan. Tapi saya, kakak yang baik hati, yang rela bekerja lembur setiap hari. Sinta kuliah di universitas swasta mahal,
pakai mobil pemberian pacarnya, sementara saya naik angkutan umum setiap hari ke kantor. Keesokan harinya, saya mencoba berbicara dengan Sinta secara pribadi. Saya mengajaknya ke kafe, berharap bisa membuat dia mengerti posisi saya. Tapi yang saya dapat adalah wajah polos yang terlihat tidak bersalah sama sekali. "Kakak, kenapa sih kakak egois banget?" katanya dengan santai sambil mengaduk kopinya. Saya mencoba menahan emosi. "Sinta, ini rumah aku. Aku beli dengan uang aku sendiri. Kamu dan Rendra bisa cari apartemen yang lebih kecil dulu, atau sewa." Tapi Sinta hanya menggelengkan kepala dengan tatapan yang meremehkan. "Kakak kan belum menikah. Buat apa rumah sebesar itu? Aku yang akan punya anak, lebih butuh ruangan." Percakapan kami berakhir dengan Sinta yang pergi sambil membanting pintu mobilnya. Beberapa jam kemudian, telepon saya berdering. Ibu saya menelepon dengan suara marah. "Dira, kenapa kamu bikin adikmu menangis? Dia bilang kamu tidak mau membantu dia. Apa kamu sudah tidak sayang keluarga?" Saya mencoba menjelaskan posisi saya, tapi ibu saya memotong. "Sudahlah, Dira. Kami sudah memutuskan. Rumah itu akan dijual bulan depan. Kami sudah berbicara dengan agen properti." Saya tercekat. Mereka bahkan sudah mengambil langkah tanpa persetujuan saya. Padahal nama di sertifikat adalah nama saya. Ayah saya kemudian menelepon dengan nada lebih keras. "Dira, kamu harus menurut. Ini keputusan keluarga. Kamu tidak bisa egois terus. Pikirkan adikmu yang akan menikah. Kamu mau dia hidup susah?" Setiap kata yang keluar dari mulut ayah terasa seperti pisau yang menusuk dada saya berulang kali. Malam itu, saya duduk sendirian di teras rumah saya. Rumah yang saya cintai ini, yang saya rawat dengan penuh kasih sayang. Setiap tanaman di halaman saya tanam sendiri. Setiap furnitur saya pilih dengan hati-hati dari uang bonus yang saya kumpulkan. Dan sekarang, mereka ingin merebut semuanya untuk Sinta yang tidak pernah bekerja keras sehari pun dalam hidupnya. Saya mulai memikirkan semua ketidakadilan yang saya alami sejak kecil. Ketika saya minta dibelikan buku pelajaran, orang tua bilang tidak ada uang. Tapi ketika Sinta minta dibelikan handphone terbaru, orang tua langsung meminjam uang untuk membelikannya. Saya selalu mendapat yang nomor 2, bahkan di keluarga sendiri. Saat saya lulus SMA dengan nilai terbaik, tidak ada perayaan. Tapi ketika Sinta lulus dengan nilai pas-pasan, orang tua mengadakan pesta besar dan mengundang semua saudara. Saya harus tersenyum dan berpura-pura bahagia, padahal di dalam hati saya merasa diabaikan dan tidak dihargai. Ketika saya mendapat promosi di kantor menjadi kepala divisi, ibu saya hanya berkata, "Bagus, sekarang kamu bisa kirim uang lebih banyak untuk adikmu." Tidak ada selamat, tidak ada pelukan, hanya ekspektasi bahwa saya harus memberikan lebih banyak untuk keluarga, terutama untuk Sinta yang manja. Saya ingat ketika Sinta dulu ingin beli mobil. Orang tua meminta saya untuk menjual motor saya dan memberikan uangnya untuk uang muka mobil Sinta. Saya menolak karena motor itu satu-satunya kendaraan saya untuk pergi kerja. Hasilnya, saya dicap sebagai kakak yang tidak mau membantu dan egois oleh seluruh keluarga besar. Minggu berikutnya, saya melihat ibu dan Sinta datang dengan seorang pria berjas. Ternyata mereka membawa agen properti ke rumah saya tanpa izin. Saya yang sedang bekerja dari rumah harus turun dan menghadapi mereka dengan wajah merah menahan marah. "Maaf Pak, sepertinya ada kesalahpahaman. Rumah ini tidak dijual," kata saya tegas. Agen itu terlihat bingung, melirik ke arah ibu saya. Tapi ibu saya malah tersenyum dan berkata, "Dira, jangan mempermalukan ibu. Bapak ini sudah jauh-jauh datang." Sinta menambahkan dengan wajah memelas, "Kak, jangan begini dong. Aku kan adikmu. Masa kamu tidak mau bantu?" Saya akhirnya meminta agen itu untuk keluar dengan sopan, menjelaskan bahwa memang ada kesalahpahaman. Setelah dia pergi, pertengkaran besar terjadi. Ibu saya menangis, mengatakan saya anak durhaka. Sinta berteriak bahwa saya mementingkan diri sendiri. Dan saya?
Saya hanya bisa diam mendengar semua cercaan itu. Ayah saya datang malam harinya dengan beberapa dokumen. Ini surat pernyataan bahwa kamu setuju menjual rumah. Tanda tangan di sini. Dira. Saya melihat dokumen itu dan tidak percaya mereka sudah menyiapkan semuanya. Mereka bahkan sudah menghubungi notaris dan menyiapkan semua persyaratan. Aku tidak akan tanda tangan itu, Pak, kata saya dengan suara bergetar. Ayah saya memukul meja dengan keras. Kamu harus tanda tangan. Ini untuk kebaikan keluarga. Atau kamu mau dianggap anak durhaka yang tidak peduli saudara kandung sendiri? Ancaman itu terasa nyata, karena saya tahu ayah saya bisa membuat hidup saya sengsara. Malam itu, saya mendapat pesan dari sepupu saya, Rina, yang sudah saya anggap seperti kakak sendiri. Dir, aku dengar soal rumahmu. Jangan kamu tanda tangan apapun. Itu hakmu. Jangan biarkan mereka ambil. Kata-kata Rina memberikan saya kekuatan untuk tetap bertahan dalam keputusan saya. Tapi tekanan dari keluarga semakin menjadi. Paman dan bibi saya mulai menelepon, menasihati saya untuk menuruti keinginan orang tua. Dira, kamu sudah dewasa. Jangan egois. Sinta masih muda dan butuh bantuan. Mereka semua berpihak pada Sinta. Tidak ada yang mau mendengar sisi cerita saya. Di grup keluarga WhatsApp, saya menjadi bahan pembicaraan. Mereka membicarakan saya dengan nada negatif, mengatakan saya tidak tahu berterima kasih. Beberapa saudara bahkan mengirim pesan pribadi berisi omelan panjang tentang bagaimana seharusnya saya menjadi kakak yang baik. Sinta memposting di media sosial dengan caption yang menyindir saya. Sedih punya saudara yang tidak mau membantu di saat susah. Tapi aku yakin Tuhan akan memberikan jalan. Pray for me. Postingan itu mendapat banyak komentar simpati, dan beberapa teman saya bahkan menghubungi untuk menanyakan apa yang terjadi. Yang lebih menyakitkan, ibu saya menggunakan kartu kesehatan. Ibu sudah tua. Dira, tekanan darah ibu naik gara-gara pikiran ini. Kalau ibu kenapa-kenapa, kamu yang bertanggung jawab. Manipulasi emosional ini membuat saya merasa tersudut, seolah saya yang menjadi penyebab semua masalah keluarga. Suatu hari, saya pulang kerja dan menemukan kunci rumah saya sudah diganti. Saya panik dan mengetuk pintu berkali-kali. Ternyata Sinta dan Rendra yang ada di dalam. Mereka sudah masuk dengan bantuan tukang kunci dan mengganti semua kunci rumah saya tanpa izin. Maaf Kak, tapi kami sudah tidak punya pilihan. Apartemen yang kami sewa kontraknya habis. Papa Mama yang menyuruh kami tinggal di sini dulu, kata Sinta dengan santainya sambil duduk di sofa ruang tamu saya. Rendra hanya tersenyum tipis. Terlihat tidak nyaman tapi tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan istrinya. Saya menelepon orang tua saya dengan marah. Kenapa Bapak Ibu bisa berbuat seperti ini? Ini rumah aku. Tapi jawaban ayah saya membuat saya semakin hancur. Memangnya kenapa? Mereka kan keluarga. Masa kamu tidak mau berbagi rumah dengan adikmu sendiri? Kamu tinggal mengalah saja. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Saya terpaksa tinggal di kamar saya sendiri seperti orang asing. Sinta dan Rendra menggunakan seluruh rumah sebebas mungkin. Mereka mengundang teman-teman, membuat berantakan, dan memperlakukan rumah saya seolah itu milik mereka. Ketika saya protes, Sinta berkata dengan kasar, "Toh nanti juga rumah ini akan jadi milik kami. Papa Mama sudah bilang. Jadi kakak yang sabar aja ya." Kata-katanya terasa seperti menikam jantung saya berkali-kali. Mereka bahkan sudah menganggap rumah ini milik mereka sebelum ada dokumen resmi. Saya mencoba menemui notaris untuk memastikan hak kepemilikan saya. Notaris itu menjelaskan bahwa selama sertifikat atas nama saya dan saya tidak menandatangani surat apapun, rumah ini tetap milik saya. Tapi ibu harus hati-hati. Sering ada keluarga yang memalsukan tanda tangan untuk kasus seperti ini. Peringatan beliau membuat saya semakin waspada. Kembali ke rumah, saya menemukan dokumen-dokumen penting saya sudah dipindahkan. Sinta mengaku tidak tahu, tapi saya curiga dia yang mengambilnya.
Saya langsung pergi ke bank untuk memastikan semua dokumen penting saya, termasuk sertifikat rumah, masih aman di safe deposit box. Ternyata firasat saya benar. Ada riwayat seseorang mencoba mengakses safe deposit box saya dengan membawa fotokopi KTP saya. Petugas bank menolak karena harus ada kehadiran saya langsung. Saya langsung tahu ini ulah keluarga saya, dan saya semakin yakin mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan rumah ini. Malam itu, saya mengumpulkan keberanian untuk membuat keputusan besar. Saya menghubungi Rina dan menceritakan semuanya. Dia memberikan saya nomor pengacara yang bisa dipercaya. "Dir, kamu harus lindungi dirimu sendiri. Keluarga memang penting, tapi tidak boleh sampai menghancurkan hidupmu." Nasihat Rina membuka mata saya. Saya bertemu dengan pengacara bernama Pak Hendra. Setelah mendengar cerita saya, beliau menggelengkan kepala. "Ibu Dira, ini sudah masuk kategori intimidasi dan pelanggaran hak kepemilikan. Anda harus mengambil tindakan hukum." Kata-katanya membuat saya menyadari betapa serius situasi ini. Tapi ada yang terus mengganjal di hati saya. Mereka adalah keluarga saya. Apakah saya harus sampai menempuh jalur hukum melawan darah daging sendiri? Pak Hendra sepertinya mengerti keraguan saya. "Ibu, terkadang kita harus tegas untuk melindungi diri sendiri. Ini bukan soal egois, tapi soal keadilan." Saya pulang dengan pikiran kacau. Di satu sisi, saya ingin mempertahankan hak saya. Di sisi lain, saya masih mencintai keluarga saya meskipun mereka memperlakukan saya dengan tidak adil. Konflik batin ini membuat saya tidak bisa tidur berhari-hari. Berat badan saya turun drastis karena stres. Situasi di rumah semakin memburuk. Sinta sekarang mulai mengundang calon vendor pernikahan ke rumah saya, seolah rumah ini sudah jadi miliknya. Dia bahkan merencanakan renovasi setelah pernikahan. "Ruang tamu ini akan aku ubah jadi nursery untuk bayiku nanti, Kak," katanya sambil tersenyum lebar. Saya merasa seperti hantu di rumah sendiri. Setiap sudut yang dulu memberikan saya ketenangan sekarang dipenuhi dengan kehadiran Sinta dan Rendra yang seenaknya. Mereka bahkan mengubah password Wi-Fi tanpa memberitahu saya, sehingga saya harus menggunakan data seluler untuk bekerja. Suatu malam, saya mendengar Sinta berbicara di telepon dengan temannya. "Iya, kakakku memang egois banget. Untung aku pintar. Aku manipulasi papa mama biar bisa dapetin rumah ini. Dia kerja keras buat apa? Ujung-ujungnya juga buat aku," katanya sambil tertawa. Jantung saya hancur mendengar pengakuan jujur adik yang selama ini saya sayangi. Di kantor, performa kerja saya menurun drastis. Atasan saya, Bu Ratna, memanggil saya ke ruangannya. "Dira, ada masalah apa? Kamu tidak fokus akhir-akhir ini." Saya akhirnya menceritakan situasi saya. Bu Ratna, yang sudah saya anggap seperti mentor, memberikan nasihat yang mengejutkan. "Dira, dengarkan saya baik-baik. Keluarga memang penting, tapi kamu juga penting. Jangan biarkan mereka menghancurkan semua yang sudah kamu bangun. Kamu punya hak untuk bahagia dan melindungi hasil kerja kerasmu." Kata-kata Bu Ratna terasa seperti tamparan yang membangunkan saya dari mimpi buruk panjang ini. Malam itu, saya membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Saya menghubungi kembali Pak Hendra dan meminta dia untuk menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. "Pak, saya sudah bulat keputusan saya. Saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan untuk melindungi hak saya." Tapi sebelum saya mengambil langkah drastis, saya mencoba sekali lagi berbicara dengan orang tua saya. Saya mengundang mereka ke restoran, tanpa Sinta. Saya ingin mereka mendengar saya dengan kepala dingin. "Pak, Bu, tolong dengarkan saya. Rumah ini adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun." Ibu saya memotong dengan nada tinggi. "Sudah Dira, jangan bahas ini lagi. Keputusan sudah bulat. Kamu harus mengalah untuk adikmu. Lagi pula, nanti kalau kamu menikah, suamimu yang akan belikan kamu rumah. Sinta butuh sekarang." Logika ibu saya yang kacau itu membuat saya akhirnya yakin tidak ada jalan untuk berkompromi.
Ayah saya menambahkan dengan nada mengancam. Kalau kamu tetap membandel, jangan salahkan kami kalau kami memutuskan hubungan denganmu. Kamu akan kehilangan keluarga. Dira, pikirkan baik-baik. Ancaman itu terdengar nyata, tapi entah kenapa, saya sudah tidak takut lagi. Pulang dari restoran itu, saya langsung menghubungi Pak Hendra. Pak, kita lanjutkan semua prosesnya. Saya siap dengan konsekuensinya. Pak Hendra menjawab dengan nada serius. Baik Bu Dira, mulai besok kami akan proses semuanya. Bersiaplah untuk menghadapi reaksi keluarga Anda. Keesokan harinya, saya melakukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, saya diam-diam menemui beberapa investor properti dan dalam waktu singkat berhasil menjual rumah saya dengan harga di atas pasaran. Saya tidak memberitahu siapapun, bahkan Rina. Uang hasil penjualan langsung saya transfer ke rekening baru yang tidak ada yang tahu. Ketika sertifikat sudah berpindah tangan dan semua dokumen selesai, barulah saya menjalankan rencana terakhir saya. Saya mengundang seluruh keluarga untuk pertemuan penting di rumah. Mereka datang dengan wajah berbinar, mungkin mengira saya akhirnya menyerah. Sinta bahkan sudah membawa katalog furnitur untuk renovasi. Tapi ekspresi mereka berubah 180 derajat ketika saya mengatakan, "Aku sudah jual rumah ini. Minggu depan kalian semua harus keluar." Keheningan yang mencekam mengisi ruangan selama beberapa detik sebelum ibu saya menjerit histeris. "Kamu gila, Dira. Rumah ini harusnya untuk Sinta," teriak ayah saya sambil berdiri dengan wajah merah padam. Sinta langsung menangis sejadi-jadinya, sementara Rendra hanya terdiam pucat. Saya mengeluarkan semua dokumen penjualan dan meletakkannya di meja. Rumah ini milik aku, sertifikat atas nama aku, jadi aku berhak menjualnya. Uangnya sudah aku pakai untuk beli apartemen baru atas nama aku sendiri. Kalian tidak akan bisa menyentuhnya. Ibu saya berlutut di depan saya sambil menangis, memohon agar saya membatalkan penjualan. Tapi saya sudah terlalu lelah dengan semua drama ini. Maafkan aku, Bu. Tapi aku juga manusia yang punya hak untuk bahagia. Selama ini aku selalu mengalah. Sekarang giliran aku yang memilih jalanku sendiri. Sinta tiba-tiba menampar saya dengan keras. Aku benci kamu. Kamu egois. Kamu bukan kakak yang baik. Pak Hendra yang saya minta hadir sebagai saksi langsung melangkah maju dan memperingatkan mereka. Keluarga Ibu Dira, secara hukum apa yang dilakukan Ibu Dira adalah sah. Kalau ada tindakan kekerasan atau ancaman lebih lanjut, kami tidak segan mengambil jalur hukum. Ancaman itu membuat mereka semua diam, meskipun tatapan penuh kebencian masih tertuju pada saya. Hari-hari berikutnya adalah yang terburuk. Seluruh keluarga besar membuli saya di media sosial, menyebut saya anak durhaka dan tidak punya hati. Tapi saya sudah tidak peduli lagi. Saya pindah ke apartemen baru saya yang lebih kecil tapi nyaman, jauh dari jangkauan mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa bebas dari beban ekspektasi keluarga yang tidak adil. 3 bulan kemudian, saya mendengar kabar bahwa Sinta dan Rendra akhirnya menikah dan tinggal di rumah kontrakan kecil karena mereka tidak mampu beli atau sewa apartemen bagus. Orang tua saya kini tinggal di rumah petak yang sempit karena mereka menjual rumah lama mereka untuk modal usaha Sinta yang ternyata gagal. Karma datang lebih cepat dari yang saya bayangkan. Yang mengejutkan, ayah saya menelepon saya suatu malam dengan suara parau. "Dira, ayah minta maaf. Ayah baru sadar betapa tidak adilnya kami memperlakukanmu selama ini. Tapi ayah tidak meminta apapun, hanya ingin kamu tahu bahwa ayah menyesal." Saya menangis mendengar permintaan maaf yang sudah terlambat itu, tapi setidaknya ada sedikit penutupan untuk luka lama saya. Hari ini, setahun setelah kejadian itu, saya hidup tenang di apartemen saya. Saya bahkan sudah bertemu seseorang yang menghargai saya apa adanya, bukan karena apa yang bisa saya berikan. Sinta sesekali mengirim pesan meminta uang, tapi saya sudah belajar untuk mengatakan tidak. Hubungan dengan orang tua saya perlahan membaik, meskipun tidak akan pernah sama seperti dulu. Pelajaran terbesar yang saya dapat adalah,
Mencintai keluarga itu penting, tapi mencintai dan menghargai diri sendiri jauh lebih penting. Jangan biarkan siapapun, bahkan keluarga sendiri, menghancurkan hasil kerja keras dan impian yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Dan ingat, terkadang keputusan yang paling menyakitkan adalah keputusan yang paling membebaskan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya sampai akhir. Saya harap kisah ini bisa memberikan pelajaran berharga untuk kalian semua tentang pentingnya menghargai diri sendiri dan tidak membiarkan orang lain, bahkan keluarga, menginjak-injak hak dan hasil kerja keras kita. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah. Saya sangat ingin tahu pendapat kalian tentang keputusan yang saya ambil. Apakah menurut kalian saya benar atau salah? Bagaimana kalian akan bertindak jika berada di posisi saya? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, jika kalian belum subscribe channel ini, segera klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama keluarga lainnya yang tidak kalah menarik dan menguras emosi. Setiap minggu saya akan membagikan kisah-kisah nyata yang penuh intrik, konflik, dan pembelajaran hidup. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Dengan subscribe dan mengaktifkan notifikasi, kalian membantu cerita-cerita ini sampai ke lebih banyak orang yang mungkin sedang mengalami situasi serupa dan membutuhkan perspektif baru. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian baik-baik. Dan ingat, kalian berharga dan layak mendapatkan kebahagiaan. Jangan pernah biarkan siapapun merebut apa yang sudah kalian perjuangkan dengan keras. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.